Kami mendukung Pak Bupati kami dalam hal ini. Memang kami melihat ada sisi-sisi keberhasilan beliau dari sisi infrastruktur. Nah, harapan kami dengan kami berpasangan, kami bisa mengimbangi program beliau di infrastruktur dari sisi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, tetapi harapan kami ini menjadi buyar dengan melihat karakter beliau yang tidak dengan yang tidak ada kepastian. Jadi kami jadi pesimistis karena lagi-lagi seorang pemimpin itu harus berkarakter tegas kalau membangun. Nah, saya takut kalau kami lanjutkan terus ini, program kami tidak akan bisa masuk, sehingga kami memutuskan untuk sekiranya mencari komunikasi dengan yang lain. Karena memimpin daerah itu antara bupati dan wakil bupati sama saya umpamakan dalam rumah tangga itu suami dan istri, harus saling mendukung dan bersama-sama mendengarkan. Nah, tentu konsep-konsep kami yang sudah ada dan didukung oleh pemerintah pusat, kebetulan sekarang pemerintah pusat dari PDI Perjuangan, ini akan mentah kalau kita tidak sejalan dengan pimpinan kita. Ini saya masih rahasiakan, tetapi yang pasti sudah ada 2 figur ya. Dan figur ini figur kuat. Saya cuma bisa mengatakan bahwa kalau kita bicara batasan usia ini dari milenial. Gitu. Karena hasil data dunia, dia kader partai atau gimana? Dia bukan dari politisi dua-duanya, tetapi dia juga organisatoris. Kalau melihat daripada peta dunia, rata-rata pemimpin di dunia itu didominasi umur 50 tahun ke bawah, antara 40, 30 sampai 20 sampai 50 tahun. Jadi saya juga banyak membaca dan merenung, memang saya kira sangat penting kita lirik dari kalangan milenial. Dan bicara wajib pilih juga, umur 17 tahun sampai 45 tahun itu dia menduduki posisi sekitar 60-70%. Berarti kalau kita bisa mengambil dari kalangan milenial, sisi politisnya kita sudah menang di persentase. Kedua, ya tentu perhatian seorang pemimpin terhadap kaum milenial ini akan besar karena merasa sejawat teman. Dan memang saatnya daerah kalau mau kuat itu harus kita perkuat kalangan-kalangan muda, karena pemuda itu adalah tiang daripada suatu negara atau suatu daerah. Kalau tiangnya rapuh, maka negara atau daerah itu akan mudah runtuh. Tetapi kalau tiangnya negara itu atau daerah itu kuat, maka akan kuat. Jadi ya memang harus dikuatkan dulu pemuda-pemudanya, harus dibina. Karena kalau kita tidak mengenangani dan mengarahkan pemuda-pemuda ini, dalam hal ini kalangan milenial, saya yakin akan menambah jumlah pengangguran dan banyak masalah-masalah yang akan berefek seperti itu. Tetapi kalau sejak dini pemuda-pemuda ini kita sudah karyakan, kita arahkan dengan baik, maka lapangan kerja akan banyak tercipta. Jadi sebenarnya satu kesalahan pemimpin-pemimpin yang lalu atau daerah yang dipimpin oleh kalangan usia di atas 60 tahun ini, rata-rata saya melihat tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan kalangan milenial. Contoh saja, coba lihat, kenapa sampai hari ini asrama Konawe Selatan, asrama mahasiswa tidak terbangun? Karena pemimpinnya di atas umur 60 tahun, dia sudah jauh dengan yang namanya mahasiswa kalangan muda. Coba lihat buktinya, saya ingin buktikan bahwa Karang Taruna tidak hidup di Konawe Selatan karena pemimpinnya bukan orang muda. Saya ini sebagai ketua Karang Taruna di Kabupaten Konawe Selatan, tapi merasa dimatikan, tidak